Iya bener nih, mau dijawab serius. Istimewa imigrasi itu ya istimewa aja. Keren. Seragamnya keren aja. Orangnya keren-keren. Petugasnya ganteng-ganteng, keren-keren, cakep-cakep, cantik-cantik, baik-baik, ramah-ramah. Istimewa lah. Berkelas, style kali. Imigrasi itu istimewanya bisa buat saya keliling dunia, ke luar negeri. Karena bisa jalan-jalan ke luar negeri. Emang dari dulu cita-citanya pengen masuk imigrasi? Istimewa bisa menghidupi anak istri. Kalau menurut saya, imigrasi itu sangat istimewa dan spesial. Menantang lah pekerjaannya. Yang bikin imigrasi istimewa, kita punya kewenangan untuk mendeportasi orang. Karena ketika di bandara, yang paling pertama ditanya ya imigrasi. Imigrasi istimewa banget karena kita tuh punya beban atau tanggung jawab yang luar biasa ya, karena kita itu kan menjaga kedaulatan negara. Dapet cewek, mantap. Dulu sih pernah marah-marah sama penumpang. Soalnya penumpangnya genit. Bohongin pimpinan. Ketika on board kali ya. Gokil. Ya karena imigrasi saya malam ini ada di Jepang, besoknya ada di Korea. Itu cuma di imigrasi bisa saya laksanakan. Karena kapan lagi kita ke negara-negara maju kalau nggak on board kan nggak ada uangnya. Nungguin artis. Siapa artisnya? Siwon. Ngecap artis di bandara, cap paspornya. Pengalaman paling gokil ya bisa ketemu artis-artis luar negeri sih ya, kalau pas lewat imigrasi. Dan yang paling penting tuh kayak sering, karena banyak teman-teman juga jadi kayak bisa sering ketemu teman-teman juga, atau nganterin temen gitu, kadang juga bisa sampai dalam gitu kan bisa. Jalan dari gate ujung ke gate ujung. Jangan diikutin ya. Memberikan obat pada warga negara asing biar dia tidur. Pernah ngasih obat ke deteni karena ngeselin. Raja Ampat. Antikong. I love Bali. Lombok. Blitar. Bali dong pastinya. Wah, yang paling keren itu Tarakan. Kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Soekarno-Hatta dan tempat pemeriksaan imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta. Di bandara, di TPI. Karena di situ hanya dengan satu langkah saja kita sudah sampai di Malaysia. Ada pantai, jalannya bagus, nggak ada bolong-bolong. Pokoknya enak deh. Surga dunia. Karena indah banget. Iya, Tarakan itu pemandangannya bagus-bagus. Sangat singkat saya tugas di sana. Salah satu destinasi wisata, kemudian Bali itu kan istilahnya banyak libur ya. Bentar-bentar libur, bentar-bentar libur, tugasnya dikit, banyak liburnya. Oh, iya. Kayak gini nih, tahu-tahu tebak-tebakan langsung disuruh steak kayak begini yang nggak tahu briefingnya apa. Ini paling dongkol. Dikasih kerjaan pada saat mau pulang. Dan harus lembur. Terus nggak dikasih makan. Kalau disuruh udah di jalan 3/4 nyampe rumah disuruh balik lagi. Disuruh nganterin deteni. Koordinasi tapi nggak nyampe. Apa ya? Tidak pernah, hanya dongkol dalam hati. Bener nih? Bener. Pernah gue dongkol. Kenapa? Pernah. Ya pada saat cap gue hilang. Dongkolin banget sih enggak ya, cuma dongkol kalau disuruh kerjanya gak jelas gitu deh. Suruh piket malam waktu tugas di Soekarno-Hatta. Sama di Bali juga pernah piket. Kita lagi mau pulang, tiba-tiba dapat jatah piket karena office nangkep
warga negara asing yang paspornya diduga palsu. Sering sih ya, apalagi kalau ketemu penumpang-penumpang yang sorry kalau emang agak kurang gitu, misalnya kurang ngerti peraturan ya, lebih tepatnya kayak kurang ngerti pengaturan itu kadang dongkol gitu. Terus kalau ketemu bule-bule yang kadang juga baru ditanyain udah marah-marah duluan, atau juga banyak kok penumpang yang sering banget marah-marah yang merasa kalau kita ini cuma sekedar tukang cap gitu, yang bikin kadang-kadang kesel. Pasti banyak yang nggak ngerti kita tuh bisa nggak ngeberangkatin orang, kita tuh bisa nolak orang asing masuk gitu loh. Kalau mereka semena-mena ya kita bisa melakukan itu karena wewenang kita gitu. Cuma yang kadang-kadang kesel aja mereka, ya udahlah gitu mau gimana lagi, karena kan tiap hari kita ngadepin nggak cuma 1-2 orang ya, itu bisa sampai ratusan bahkan ribuan orang setiap harinya. Waktu itu lagi nunggu ada tangkapan orang asing, ditunggu lama, ternyata kena prank, orangnya nggak ada. Hari libur, disuruh lembur sampai subuh. Terus ternyata kerjanya nggak diapresiasi. Kesel banget. Ngerjain lembur, waktu mau kegiatan sudah mepet, terus salah. Begadang, nungguin gate tapi nggak ada pesawatnya. Kalau misalkan sistem penerbitan paspor bermasalah, lembur sampai jam 10, jam 11 malam. Itu di TPI juga ngecap paspor, shift malam dari jam 12 sampai jam 4, penumpang tidak berhenti, dan udah mau tidur banget, itu udah ngantuk, udah disuruh cap terus. Paling ketika kedatangan salah satu Habib yang nggak bisa disebut namanya, mau pulang nggak jadi pulang karena udah keblokir jalan-jalannya. Ya itu yang tadi, yang seharusnya pulang tidur di rumah, termasuk tidur di bandara. Kayak lagu itu imigrasi, kalau imigrasi bisa ngomong. Imigrasi semakin jaya ya. Kita memperbaiki diri, semoga semakin lebih baik ke depannya, sama-sama. Lo keren abis. Angkat jadi dirjen dong, dirjen imigrasi. Boleh mutasi nggak? Kapan sih gaji PNS imigrasi bisa jadi gede banget? Kapan ya rame lagi kayak dulu? Semoga semakin tangguh aja deh. Ayo dong speed up, lu bangun ya kan. Ini zaman sudah reformasi digital ya kan, revolusi digital. Ayo kita berubah sesuai dengan keadaan dan kondisi zaman. Whitey. Sudahlah. Semoga tercapai visi misinya. Ya semoga kami-kami yang di TPI ini lebih diperhatikan. Dari hati ya. Itu aja sih kayaknya. Ya semoga imigrasi makin jaya dan semua pegawainya pun bisa lebih sejahtera ke depannya. Amin. Kalau bisa diperhatikan buat teman-teman yang bekerja berdinas di bandara, di perbatasan sama tempat-tempat terdepan dan terluar. Semoga ada tunjangannya ya, soalnya agak berat. Harga aquanya beda di sini, harga air mineralnya. Terima kasih imigrasi. Suka dilempar-lempar sama kantor imigrasi lain. Jadi jujur aja ya, saya juga bingung kalau udah dilempar sama imigrasi lain. Nggak ada sih. Nggak ada dong, orang kita makan di sini. Nggak ada. Nggak ada sih. Karena aku cinta imigrasi. Terlalu cinta sama imigrasi. Pokoknya the best dah imigrasi.